Oke teman, jadi untuk di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan dari anting frame ya. Jadi ini untuk kotak ini kemarin sempat kita bikin tapi belum ada anting framenya, dan untuk sekarang ini akan saya coba bikinin. Jadi ini untuk kotak ini nanti akan kita pakai untuk memindah dari kotak yang sudah lama di kebun. Untuk sekarang ini akan saya pasangin anting dulu ya. Jadi kita pasang anting dulu di bagian framenya, karena untuk di bagian framenya itu masih polosan, jadi belum ada jaraknya. Untuk bagian frame seperti ini. Ini jadi langsung aja akan saya bikin untuk antingnya dulu ya. Jadi kita bikin antingnya dulu, jadi nanti akan coba kita review untuk kotaknya. Dan untuk bahan antingnya, untuk membuat anting dari framenya saya hanya menggunakan dari bambu. Jadi tinggal kita belah aja untuk di bagian ujung kita bikin kecil dan kita bikin bulat ya. Nah, jadi tinggal dibuat seperti ini aja untuk bagian antingnya. Nah, jadi kita lanjut ya, kita review dulu untuk kotaknya. Jadi untuk antingnya seperti ini, 2 aja cukup ya, seperti ini. Jadi nanti tinggal kita pasang. Nah, jadi untuk kotak seperti ini, untuk kotak budidayanya, jadi ini sangat jauh ya dari kata-kata bagus. Jadi ini cukup sederhana banget ya. Yang penting untuk lebah bisa nyaman menempati kotak ini nantinya. Dan ini adalah buatan saudara kita kemarin. Jadi ini kemarin saudara kita itu buru-buru bikin kotak ya, karena untuk sekarang ini akan coba kita pakai, karena kebetulan untuk stok kali ini ya, kita sudah kehabisan kotak. Jadi kemarin saudara kita membuat ada beberapa kotak ya, cukup banyak juga, dan ini adalah salah satunya. Jadi kita review dulu sambil cerita-cerita dulu ya, sebelum saya melakukan pemasangan dari anting framenya. Dan untuk kotak ini hanya menggunakan dari bahan kayu ya, papan kayu yang kemarin saudara kita sudah ada sekitar 1 mingguan itu membuat bahannya. Jadi kemarin saudara kita sempat nebang pohon, ada 2 pohon, terus dibawa ke tempat pinsoannya atau tempat gergajinya. Jadi untuk sekarang ini sudah menjadi bahan semua ya untuk kayunya. Jadi ini penuh perjuangan ya. Jadi kita bikin dari kayu yang masih gelondongan, terus kita bawa ke tempat pinso ya. Dan untuk kotak ini untuk tingginya itu 35, dan untuk panjangnya ini 40. Terus untuk lebarnya ini 30 cm. Jadi seperti ini untuk ukuran. Jadi buat teman-teman itu bisa sesuaikan aja untuk ukuran kotaknya. Jadi kalau memang untuk koloni lebahnya itu sudah banyak, kita bisa membuatkan kotak itu dengan ukuran yang lebih besar lagi. Itu juga bagus ya, tujuannya agar untuk lebah itu tidak cepat untuk pecah koloninya, karena untuk tempat kan pasti luas ya, jadi sehingga tidak cepat untuk melakukan pemecahan koloni. Tapi kalau untuk lebah koloninya itu masih sedikit ya, itu bagusnya itu kita memakai kotak yang ukuran sedang aja ya, karena untuk koloni dengan jumlah yang sedikit, biasanya kalau kita menggunakan dari kotak-kotak yang ukurannya itu besar, untuk lebahnya itu kurang aktif ya, karena masih kedinginan mungkin, jadi sehingga lebah itu kurang aktif ya, karena masih pada bergerombol. Biasanya kalau untuk lebah koloninya itu masih sedikit ya, kalau kita menggunakan dari kotak yang ukuran besar. Jadi seperti itu ya. Dan untuk frame seperti ini kita bikin kotak. Jadi ini walaupun untuk bahan papan kayunya ini masih baru ya, tapi ini sudah tidak bau ya. Biasanya kan ada juga itu untuk bahan kayunya atau papan kayunya masih baru itu biasanya bau ya, bau oli atau bau solar itu biasanya. Tapi ini sudah enggak ya, karena sudah kering. Jadi ini kemarin sempat kita jemur juga sebelum kita bikin kotak seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini untuk kondisi kotaknya, sangat sederhana. Jadi yang penting untuk lebah itu bisa nyaman ya menempati kotak ini. Nah, jadi langsung aja kan saya coba pasang untuk bagian antingnya, karena untuk framenya bisa dilihat ya, untuk framenya itu masih polos ya, jadi belum ada jaraknya atau framenya. Jadi kita lihat dulu untuk bagian frame. Nah, untuk bagian frame seperti ini jadi masih polos, belum ada jaraknya. Jadi ini akan saya pasangin anting supaya ada jaraknya nanti. Jadi tujuannya dikasih jarak itu agar nanti untuk ketika ada madunya atau sarangnya itu tidak pada gandeng-gandeng dengan sarang yang lainnya. Jadi sehingga memudahkan kita ya nanti untuk memanen madunya.
Nah, jadi seperti ini untuk frame, ada 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 frame. Jadi langsung aja kan saya coba pasangin antingnya supaya ada jaraknya nanti. Nah, jadi untuk bagian frame seperti ini. Jadi untuk nanti kita memasang antingnya itu di bagian sini. Jadi ini udah sempat kita lubangin ya. Jadi ini bisa kita lubangin menggunakan bor atau menggunakan paku ya. Nah, jadi untuk bagian lidinya ini yang kita buat dari bambu tadi, kita tinggal masukkan di sini ya, dan kita potong untuk membuat jarak atau untuk membuat anting ya. Sebenarnya kita juga bisa memakai paku ya, itu lebih cepat dan lebih mudah. Tapi kan karena sayang ya, untuk pakunya itu nanti terlalu banyak, jadi daripada kita pakai untuk dibikin anting atau bikin jarak seperti ini, mending kita manfaatkan dari lidi ini ya untuk dijadikan jarak. Jadi untuk pakunya nanti kita juga bisa pakai lagi untuk dibikin kotak. Dan kalau kita menggunakan dari lidi bambu ini ya, itu lebih aman dari karatan. Jadi tinggal kita masukkan nanti di sini dan kita potong ya. Kita sesuaikan dengan jarak yang ada di kotaknya ini atau ukuran kotaknya. Dan sebenarnya kita juga bisa ya membuat dari jarak itu hanya menggunakan dari papan kayunya atau bahan kayunya ini. Kita tinggal potong aja di bagian sini ya, kita bikin jalur atau kita bikin lubang di bagian tengah, itu juga bisa. Seperti kita membuat frame itu menggunakan bambu ya, seperti yang kemarin. Tapi ini karena dari kayu ya, jadi untuk ukuran kayu ini sudah seperti ini, sudah kecil-kecil ya. Jadi nanti kalau kita belah lagi di sini untuk framenya nanti terlalu kecil, jadi sehingga nanti madunya atau sarangnya itu juga kurang bagus ya, kurang tebal. Jadi makanya kan kita pasangin anting. Kalau kita menggunakan dari papan kayu yang lebar itu juga bisa, tapi kan sayang ya, banyak yang terbuang dan tidak terpakai ya. Jadi mending kita pasangin anting seperti ini aja. Nah, jadi langsung aja tinggal kita masukin aja ke sini. Dan setelah ini masuk ya, tinggal kita potong. Nah, jadi kita potong jadi pendek seperti ini. Jadi ini sudah selesai untuk memasang antingnya, untuk membuat jarak ya. Jadi untuk yang satu frame ini ada kanan kiri. Jadi ini karena untuk yang di bagian samping nantinya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita pasang aja. Nah, jadi seperti ini sudah selesai untuk melakukan pemasangan dari anting atau membuat jarak dari frame. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sangat mudah dan sangat simpel. Jadi dengan kita membuat jarak di bagian frame ya, otomatis untuk madu itu biasanya tidak akan bergandengan dengan sarang yang lain. Jadi walaupun nanti bergandeng itu memudahkan kita ya untuk membelah lagi nanti. Nah, jadi seperti ini untuk prosesnya, dan ini tinggal nanti kita akan coba pakai untuk kotaknya, untuk memindah dari lebah yang ada di kebun, karena untuk kotak yang dulu itu sudah lumayan rusak ya. Nah, jadi mungkin seperti ini aja untuk videonya, untuk proses membuat dari anting atau membuat jarak dari frame ya. Jadi cukup mudah dan sangat simpel.
Nah, jadi buat teman-teman yang sudah menonton ya, saya ucapkan terima kasih dan salam satu hobi. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.